Senang sekali saya Feni Rose, Kak Rose. Hari ini bisa kembali menemani Anda ya. Di pojok sini, di pojok sana ada Kang Alam ya. Kita hari ini akan sama-sama untuk Grumpy No Secret. Wah. Oke, kita ke pojokan dulu untuk mengawali hari ini. Ada berita apa yang akan kita angkat menjadi highlight kita hari ini. Baik datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, dari dunia apa ini ya? Ini soalnya ini dunia nyata sih harusnya ya. Cuman yang dapat wawancaranya kayak baru cuman Lambe Tura dong. Iya, ini akhirnya sosok perempuan yang kemarin menggugat suaminya Zaskia Gotik ya, menuntut untuk dilakukan tes DNA atas anak yang dia lahirkan begitu. Itu keluar terus dia menceritakan dari sisinya gitu ya. Ini ada artikelnya, perempuan yang gugat suami Zaskia Gotik akhirnya muncul gitu. Jadi dia menceritakan bahwa kedekatannya dengan Sirajudin itu terjadi pada saat ya dia masih duda gitu kan. Jadi dia kalau disebut sebagai pelakor ya dia bukan pelakor gitu. Tapi pada saat dia hamil kemudian yang satunya itu menikah dengan yang lain begitu. Makanya dia kemudian muncul untuk meminta hak yang bisa didapat dari anaknya gitu. Coba kita lihat cuplikan statementnya Vera berikut ini. Jadi kemarin ya harusnya ada sidang ya. Sidang mengenai gugatan ini gitu ya, tapi kayaknya pihak yang laki-laki tidak datang gitu. Kita lihat komentar netizen terhadap kemunculan si Mbak ini gitu. Mbak, nangismu kurang menghayati. Jadi aku bingung mau ikut sedih atau tidak apa. Emangnya drama ikut sedih ya. Yang berikutnya, Mas maksa bet buat nangis katanya gitu. Orang di komentar, emang nangisnya agak maksa ya? Aku nggak kelihatan loh tadi. Terus habis itu ada lagi komentarnya, kok sekarang pada aneh ya hamil di luar nikah terus minta tanggung jawab. Sebelum berbuat ada mikir gak sih ke anak gimana gitu. Ya sebenarnya dua-duanya gak mikir kenapa marahin cuma mbaknya doang. Ya. Yang berikutnya gak ada. Gini ya tidak ada. Jadi ya begitu sih ya namanya yang kasihan tetap anaknya ya kan. Kalau orang tuanya tuh bapak ibunya kan gak mungkin ada ibunya tapi bapaknya gak ada kan gitu. Makanya ini dicari bapaknya siapa, dua-duanya harus ikut tanggung jawab. Biar lebih jelas mungkin ya tes DNA aja lah gitu ya kan. Oke. Terus habis itu di saat yang bersamaan Zaskia Gotik juga lagi ada acara siraman kehamilannya ini ya 7 bulanan. 7 bulanan ya harusnya ya. Atau apa sih aku nggak tahu deh ini apa pokoknya captionnya adalah ku mencintaimu suamiku katanya gitu. Ya tentulah kan namanya suami pasti dicintai ya kan. Kita lihat aja tapi mungkin kita bisa belajar dari ini semua sih memang betul ya. Yang namanya perempuan tuh ya harus berpikir panjang karena yang rugi banyak itu memang perempuan. Apa-apa yang salah perempuan. Lihat aja tuh komen-komen netizen. Gak ada yang nyalain lakinya. Iya kan? Oke. Kalau yang berikut ini seperti apa kisahnya? Ini kemarin kembali mencuat lagi melalui sosial media masing-masing ya. Perseteruan di antara mereka pasca bercerai tentang anak, tentang biaya dan lain sebagainya. Ada apa sebetulnya? Kita lihat dulu profilnya Dena Devanka berikut ini. Dena Devanka, perempuan berusia 37 tahun ini menikah dengan Jonathan Frizi atau Ijong selama 9 tahun hingga dikaruniai 3 anak dan bercerai pada Februari lalu. Dalam sidang putusan perceraian, hak asuh anak jatuh ke tangan Dena dan Ijong diwajibkan memberi nafkah sebesar 30 juta per bulan dengan kenaikan 10% tiap tahun, namun Ijong mengajukan kasasi. Belakangan keduanya terlihat saling sindir di Instagram, salah satunya Dena yang protes anak-anak dibawa ke lokasi syuting kemudian menjemput anak-anaknya namun diposting Ijong di Instagram dengan kondisi anaknya menangis. Dena menyebut Ijong baru transfer 68 juta sejak Januari, mobil anak-anaknya hampir diambil leasing dan meminta Ijong go public dengan perempuan yang diduga Ririn Dwi Arianti. Dena yang Juni lalu menghapus nama Frizi dari akun Instagramnya ini kini tinggal di rumah yang dibangun bersama ibunya selama 7 bulan. Benarkah Dena cemburu Ijong malam mingguan bersama perempuan lain? Dan benarkah perseteruan keduanya semakin memanas karena campur tangan pihak ketiga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Grumpy No Secret. Oke baik, kita sudah bersama Dena. Kalau kemarin kita ngobrol sama Ijong, sekarang sama Dena biar komplit begitu ya. komplit. Ini ada artikel Dena dan Ijong perang argumen di sosial media. Ini awalnya tiba-tiba suatu hari kamu posting gitu, kamu
kecewa karena anak-anak diajak syuting mesti nunggu 3 jam gitu. Itu apa sih sebetulnya pemicunya gitu? Jadi saat itu dia tuh mau jemput anak-anak, Ya. mau dibawa nginep. Terus saya bilang gantian dong, kan minggu lalu sudah kamu. Terus 2 minggu kemarin anak-anak sakit. Jadi saya tuh nggak kedapatan weekend, tapi ya sudahlah. Akhirnya kan capek ya berdebat. Terus dia jemput ke rumah, mamaku ada standby. Terus ya udah janjinya sampai Sabtu siang ya, karena biar hari Sabtu sore ke minggunya ya Dena gitu loh. Oke mah, dia janji nih. Terus mamaku sempat ada sounding, tolong dong Jong, nggak usah lagi lah posting-posting dari pihak keluarga kamu. Oke. Tapi begitu saya lihat, oh kok ngomongin soal anak. Dari pihak keluarganya. Dari pihak keluarganya gitu loh. Jadi katanya saya tuh menghilangkan haknya bapaknya lah, terus saya itu melarang segala macam, ya pokoknya biasalah dengan kata-kata yang menurut saya kurang pantas gitu loh. Jadi saya di situ loh, kan anak-anak udah dibawa sama papanya, kenapa mesti posting begini gitu loh. Saya agak kecewa sih Kak Ros gitu loh, maksudnya jangan gitulah. Jadi cerita itu harus lengkap gitu loh. Jadi jangan cuman ngomporin Dena doang, jadi dari pihak dia tuh ngebelain terus gitu loh. Ya udah, aku jemput akhirnya dia bilang sama mbakku, ya udah kalau mau ibu jemput ke sini aja, kalau enggak ya saya pulanginnya malam. Oh gitu. Itu pembicaraan secara ini ya, verbal aja ya. Iya, gitu loh. Terus saya bilang ya udah share location, saya jemput deh gitu loh. Walaupun jauh itu ternyata perjalanannya gitu kan, saya jemput dan ternyata anak-anak sampai sana udah capek lah, mereka bilang aduh capek nih mah yang ada wifi apa biasa lah, kalau anak kan yang penting wifi ya gitu. Gitu akhirnya saya bilang kenapa sih nggak dianterin pulang gitu loh, kan mendingan daripada 3 jam nunggu gini mendingan kan dianterin pulang sesuai dengan janji kamu gitu ya. Saat kejadian itu dia langsung videoin aku seperti biasa sih, aku udah nggak heran ya karena selama kita serumah kemarin setahun ini aja dikit-dikit videoin saya, dikit-dikit videoin. Ibaratnya dia selalu mencari apa ya, mencari ya keburukannya saya lah gitu loh, apa yang bisa dia share ke keluarganya atau mungkin ke publik, dan akhirnya sekarang ternyata dia share gitu loh ke orang gitu loh. Gitu. Jadi kamu yang kesel pertama itu adalah karena ada komentar dari keluarganya, itu yang memicu ya sebenarnya. Kalau nggak ada itu sebenarnya nggak apa-apa gitu loh ya, tapi dia harus sesuai dengan janji lah. Kalau emangnya Sabtu siang ya Sabtu siang gitu. Oke. Ini kita lihat komentarnya Ijong ya. Ceritanya Ijong, apa sih yang kalau dari sisi dia seperti apa? Kita lihat yang berikut ini. Si bilang ngapain bawa anak-anak ke lokasi syuting? Aku papanya, aku bekerja sebagai aktor sinetron dari zaman dulu. Dena bisa bawa anak-anak ke sini, ke Trans TV yang lain, ke syuting-syuting yang lain. So, aku bawa anak-anak untuk nemenin aku. Kalau Dena bawa anak-anak untuk syuting bersama dia. Yang artinya itu eksploitasi anak. Kalau dimasalahin ya. Kalau dimasalahin kan sebenarnya kemarin kamu juga ngomong sebenarnya nggak masalahin gitu ya. Ya. Dari pihak sananya seperti nggak terima kalau aku bawa anak-anak pada saat weekend. Nah, harusnya kan bisa dikomunikasikan dengan baik. Ini nggak bisa, malah diposting di Instagram. Jadi satu ya, Kak Ros. Gimana? Aku gemes juga nih. Enggak, kita tuh udah nggak pernah bisa komunikasi secara baik gitu loh. Karena dari pihak sana biasalah seperti kayaknya gimana gitu loh. Maksud saya tuh kalau memang mau dibawa ke lokasi syuting, dia kan harusnya komunikasi ke saya. Karena saya tanya ke anak-anak, emang papa tuh bilangnya mau ke rumah, tapi ternyata dibawa ke lokasi syuting. Nah itu dia, maksud saya tuh kenapa sih nggak ngomong ke saya, saya pulanginnya malam ya, ternyata mau saya bawa nemenin saya nih gitu loh, saya masih pengen sama dia, kan bisa seperti itu gitu loh. Jadi saya jangan dibuat apa ya, sebagai anak-anak jangan dipakai sebagai alibi lah gitu loh untuk cari-cari kesalahan saya, itu satu. Terus kedua, dia ngomong berkali-kali nih ya dari pihak sana mengenai eksploitasi anak. FYI, program ini tuh program yang menurut saya bermanfaat gitu loh, dan ini sebenarnya program yang memang saya yang sebagai hostnya gitu loh, ya kan, dan anak-anak itu hanya bermain gitu loh, dan mereka juga bisa menambah ilmu gitu. Jadi jangan
aku sampai nanya nih Kak Ros, eksploitasi anak tuh seperti apa gitu kan. Yaitu yang kalau orang tua tidak in frame baru itu namanya eksploitasi anak. Atau mungkin anak disuruh bekerja sampai subuh, sampai pagi kayak shooting stripping ya kan. Ini kan enggak gitu loh. Oke. Tapi kita sih beberapa kali memastikan ke Ijong sebenarnya kalau dari Ijong sendiri tidak masalah. Ya. Memang tidak masalah gitu untuk syuting ya, asal dikomunikasikan Ya, gitu ya. ya. Nah, kalau dari kamu sendiri Dena, ketika itu dia dibawa ke lokasi syuting, sebenarnya apa yang memberatkan kamu gitu? Karena kan itu memang jamnya Ijong gitu kan. Iya. Apakah penting sekali harus tahu dia dibawa kemana anak-anak itu? Masalahnya kita udah perjanjian gitu loh. Gini loh Kak Ros, aku tuh kan sama anak-anak tuh coba deh. Kalau mau kita gantian. Saya yang weekend, dia yang school day, weekdays. Cobain gitu. Dari bangun anak sampai tidurin anak Iya. gitu loh. Apa enggak pusing gitu loh ya kan gitu. Jadi saya juga kepengen dong nikmatin weekend sama anak dan kebetulan ada sepupu-sepupunya juga lagi kumpul gitu nungguin mereka gitu. Seperti itu sih kayak tapi kan susah ya. Susah lah. Ngerti ya, Iya. karena sebenarnya ini dua-duanya kan sama-sama kerja ya. Iya, iya. Kamu kan juga kerja. Iya, betul. Senin sampai Jumat tuh kerja. Iya, kerja juga gitu. 9 to 5. Iya. Ijong tahu nggak sih? Ijong tahu. Ijong tahu. Ya. Ini nggak bisa sebenarnya diobrolin. Kalau kamu melihat sendiri nih kejadian yang kemarin yang jadi keributan Jadi terus. kita tuh sempat udah fine aja ya, reda gitu loh. Tapi begitu muncul ini, saya nggak tahu ya Karo, sedikit-sedikit dia kan selalu laporan. Laporan akhirnya kalau dia nggak laporan kan nggak mungkin itu set muncul story. Jadi saya pikir kenapa sih mesti apa ya? Saya ngerasa saya kayak diserang. Sekarang diserangnya sama 2 orang gitu loh. Dari pihak sana gitu loh. Bahkan saya itu sekarang tuh sendiri loh, saya perempuan gitu loh. Walaupun di belakang saya ada ibu saya, tapi tetap saya sendiri kan gitu loh untuk mempertahankan hak saya gitu. Oke, jadi itu masalahnya. Kamu merasa diserang oleh 2 orang, ada yang ngadu-ngadu. Betul, gitu. maksudnya jangan gitulah. Kalau emang dia bilang mau komunikasi dengan baik, dia bilang mau damai. Iya kalau damai ngapain kasasi? Bener gak? Kasasi itu kan seperti ya nggak mau damai lah. Jadi baiknya gimana? Ini kan dia kalau dia bilang dari kasasi itu ada beberapa hal yang memang dia mau perjuangkan. Kalau kita ajak ngobrol kemarin ya, satu mengenai nafkah jumlahnya. Kemudian satu lagi mengenai jumlah hari. Kalau nggak salah jumlah hari pertemuan dengan anak-anak gitu. Itu menurut kamu bisa nggak usah pakai kasasi? Gini ya, mau dia banding, mau kasasi, intinya dia sekarang belum bisa akan mencukupi uang nominal yang diputuskan oleh pengadilan. Ini diputuskan oleh pengadilan loh. Jadi saya dengar di talk show yang lain dia bilang ini yang diminta Dena 30 juta. Oh tidak gitu loh, ya kan? Ini diputuskan pengadilan. Yang diputuskan pengadilan gitu loh. Tapi maksud saya kenapa dia nggak bisa komunikasi ke saya? Oh iya, saya cuman bulan ini saya kasihnya misalnya ya 10 juta, sisanya nanti ya pertengahan bulan atau apa. Sebenarnya kan fine aja Kak Ros gitu loh. Kita bagi 2 untuk apa namanya persoalan anak gitu. Oke, ini kalau dari sisi Ijong gitu. Ini jadi rame ya. Kita lihat seperti apa berikut ini. Itu 10 juta banyak tahu. Contohnya, anak-anak lagi di Bandung, lagi syuting, pengen jajan, kirimin dong, aku transfer 10 juta, banyak gak? Jadi bukan kebutuhan primernya anak-anak, kebutuhan sekolahnya anak-anak sudah aku bayar selama sebanyak sekitar 200 selama 1 tahun dan aku akan terus seperti itu. Untuk apa sih? Untuk hak anak atau? Hak asasi sih untuk ada anaknya sama ada yang kayak gitu-gitu, hal-hal yang nggak masuk akal. Misalnya dia minta 30 juta, yang sebenarnya selama aku hidup bareng sama anak-anak nggak sesuai seperti itu jumlahnya. Karena biasanya emang kamu yang mengeluarkan Oh bulanan. iya dong. Jadi kamu tahu persis. Kok biasanya, ini aku konfirmasi ya. Dari aku menikah sampai aku punya anak sampai seperti sekarang, Dena 0%, aku 100% semua biaya dari aku. Untuk biaya nih. Ya. Semuanya. Aduh. Ya, gimana? Namanya definisi pernikahan tuh kan Iya. bersama. Iya. Dan dia juga sebagai kepala keluarga, berarti kan harusnya tahu dia yang bertanggung jawab Iya. gitu loh. Memang Karo selama pernikahan ini saya memang tidak pernah diberikan nominal 30 juta tuh nggak pernah. Gitu loh. Mungkin orang berpikiran, oh kok artis gitu-gitu. Ya gimana? Mungkin saya istri yang terlalu pengertian ya. Dikasih 5 juta, iya diem aja, 10 juta diem aja, 15 juta ya udah gitu loh. Iya kan, gitu sih. Jadi kalau sekarang dia bilang 0% segala macam,
bukannya saya kan disuruh berhenti kerja. Dia juga meminta ke ibu saya dengan baik-baik, ya, ingin maksudnya kita berhidup bersama, menanggung bersama, ya definisi pernikahan lah seperti apa. Jadi jangan kemana-mana ngomongnya Dena itu tidak ada kontribusi 0% bla bla bla. Janganlah gitu loh, seperti itu. Kasihan dong anak saya kalau ngelihat tayangan kayak gitu. Bener gak sih Kak Ros? Bener. Iya kan? Ya karena part suami istri kan memang beda-beda. Ada part istri yang tidak bisa diukur dengan uang, begitu kan? Karena gitu memang loh. bekerja sama ya dua-duanya. Betul, Gitu. kan kalau dia bilang tidak ada kontribusinya, itu 3 anak apa? Itu kan dilahirkan dari cinta kasih dong. Iya, iya. Iya kan, seperti itu sih. Nah, kalau kamu sendiri, benar nggak bahwa memang 10 juta itu di luar kebutuhan primer yang sudah dipenuhin? Enggak bener, jangan bersilat lidah seperti itulah gitu loh. Jadi kalau dia berani sampai menggebu-gebu gitu ngomong ya gitu loh, saya juga iya dong, kita kalau mau buka-bukaan kamu tunjukin dong. Saya kan udah tunjukin, ya kan 10 juta itu kemarin itu saya kirimin bill rumah sakit 5 juta. Jadi ya hitung aja sendiri, bill rumah sakit 5 juta ya sisanya 5 juta. Itu yang hanya dia kirimin gitu loh. 5 juta itu untuk apa? Makan? Uang sekolah memang sudah dibayar ya gitu loh. Tapi tidak sebesar 200 juta, hanya 180 ya udahlah nggak apa-apa gitu loh. Terus tapi kan anak aku butuh makan, masih susu lagi gitu loh. Terus udah gitu butuh jajan segala macam, belum beli perintilan lainnya untuk sekolah segala macam gitu. Jadi dia harusnya lebih mikir ke sana lah. Jangan dipikir oh selama pernikahan ini nggak segitu kok biayanya, jangan seperti itu. Memang kalau selama pernikahan saya itu harus detail, bensin berapa ratus ribu sebulan gitu. Jadi bikin laporan. Uang pasar ke pasar berapa, uang bulanan berapa, harus detail. Seperti itu. Seperti itu. Berarti kelihatan dong jumlahnya berapa harusnya? Iya. Enggak, lebih dari 10. Kenapa tuh? Lebih dari maksudnya? 10 dong harusnya. Kebutuhannya? Kebutuhannya pastinya lebih dari 10. Lebih dari 10. Gitu. Jadi yang kamu minta kemarin kan, kamu memintanya enggak 30 kan? Lebih Enggak. dari itu sebetulnya. Sebenarnya lebih dari itu. Keputusan pengadilan Tapi yang 30. putusan pengadilan ya menetapkan seperti itu 30. Oke, ini setelah kamu melihat seperti ini gitu ya, bahwa ini akhirnya jadi ribut, Ya. panjang, dia balas, merebet kemana-mana, Merembet. yang kemarin-kemarin keluar lagi apa Ya, segala ya, macam. Apa yang akhirnya terpikir di kamu? Apa kamu akan tetap fight ini menjadi hak bapaknya, akan kamu terus mintakan atau gimana? Sebenarnya saya nggak pernah mau ya ngomongin soal ya rumah lah segala macam. Tapi dari pihak sana yang sounding duluan, oh ya ini rumah dijual, ini tuh harta gono gini, oke fine gitu loh. Terus sekarang makin bergerilya, dia bilang katanya aku yang menerima semua hasil rumah itu, padahal itu kerja keras dia, jangan seperti itu. Kita sudah namanya itu dibagi 2 gitu loh. Setelah dipotong fee yang lainnya ya, agent lah, pajak segala macam, kita dibagi 2 gitu loh. Nah itu soal harta gono gini. Jadi jangan kemana-mana bilang saya menerima semua uang itu. Nanti dipikirnya aku kayak cewek serakah nih Kak Ros. Padahal enggak dong. Dibilangin matre, padahal jangan gitu dong. Coba kita lihat. Kalau soal gono gini apa penjelasannya Ijong dan juga tentang masalah tunggakan mobil. Kita lihat yang berikut. Kan kemarin ada gono gini. Gono gini ya gini dan gono. Gono itu maksudnya utang-utang segala macam. Ya Dena juga harus ikut serta gitu. Nah kebetulan kenapa harus suruh Dena yang bayar? Karena sebagian banyak uangnya sudah ditransfer ke Dena. Sekitar hampir 2M. Tapi kamu bilang nggak waktu kamu nambah kredit jadi 300 itu? Waktu itu aku nggak bilang. Mungkin itu kali masalahnya. Sekarang gini, dari aku zaman beli rumah, dari sebelum menikah sampai aku menikah, aku beli apartemen, beli semuanya. Dena nggak tahu apa-apa. Yang penting ada aja. Atau aku punya hutang, Dena nggak bisa bantu apa-apa. Ya bagi 2, yang sudah dibagi 2 ke dia tidak mau membagi untuk yang bayar yang lain-lain. Jadi maunya dia bayar, dia jadi maunya uang yang itu buat bersedia. Utang-utang semua aku yang bayar. Oke baik, kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tapi ini menjadi satu highlight juga nih ya mengenai kehidupan suami istri dan hutang piutang di bank ya. Bank itu kalau misalnya kita suami istri kredit nih, zaman sekarang nih kredit ya kan. Kredit belum habis ditawarin, mau diperpanjang, kreditnya belum habis ya tinggal berapa bulan gitu. Mau top up nggak gitu ya. Top up itu nawarin cuma ke satu pihak. Ya, entah itu suaminya doang atau istrinya doang. Bukan kedua-duanya. Ini akibatnya ya. Buat pihak bank kayaknya mesti dirubah deh peraturannya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi, No Secret.